Oke teman-teman semuanya, selamat sore, selamat berjumpa kembali ya di channel gua Joni Motovlog. Baik teman-teman, sebelum ke pembahasan, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, baiklah teman-teman, di video kali ini gua akan bahas ya mengenai mungkin keluh kesah ya. Jadi ini langsung aja mengenai keluh kesah ataupun apa yang dirasain oleh motor gua ini, si Farnam ya, Vario 160 gua setelah masa pakai di kilometer mencapai 8.000 ya teman-teman. Berarti sekitar mungkin ada 3-4 bulan ya. Jadi mungkin teman-teman juga banyak yang kepengen tahu ya, setelah masa pakai atau setelah kilometer mencapai 8.000 apa sih yang dirasain ya kan. Apakah untuk apakah ada kendala-kendala seperti mungkin water pump, shock breakernya ataupun gimana ya. Nah jadi sebelum lanjut, alangkah baiknya teman-teman terlebih dulu subscribe ya, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Oke teman-teman, jadi pertama-tama untuk masalah teman-teman ya, untuk sorry. Nah untuk yang pertama-tama sih nggak ada kendala sih bagi gue ya. Maksudnya bukan dalam arti nggak perfect semuanya, nggak ada kendala. Maksudnya yang sekiranya urgent ekstrim aja ya. Contoh kalau masalah water pump bocor, aman sih ya, alhamdulillah aman. Jadi mungkin kendalanya sih cuman ringan-ringan aja sih ya. Jadi normal gitu, standar ya. Contoh untuk masalah untuk masalah upside down ya, ini mentok banget sih, jujur gua pakai tuh mentok banget ya. Jadi kepengennya sih gua upgrade gitu teman-teman, tapi sayang ya, sayang 1000 sayang belum keluar untuk upside down si Vario 160 ini. Mungkin di upside downnya aja sih ya, di shock depan tuh agak mentok ya kalau pas ada lubang ataupun gimana. Jadi hentakannya tuh terasa bang magdek gitu ya. Nah ini dia ya teman-teman. Nah yang kedua, untuk suara geredek, walaupun gue udah upgrade paket kirian masih aja sih, masih aja terasa gitu. Maksudnya ya tapi agak ngurangi sedikit lah, cuman nggak bermasalah sih ya. Jadi nggak bermasalah banget bagi gue, yang penting mesinnya tuh nyaman, nggak ada kendala, itu aja sih. Jadi nggak dibikin ribet gitu loh. Nah untuk upgrade untuk shock breakernya sendiri gue udah upgrade sih, ini pakai KTC Extreme ya. Ini untuk untuk ukurannya tuh 340 ya. Jadi memang betul-betul khusus untuk Vario 160 teman-teman. Nah kemarin tuh sempet banyak yang tanya juga ya, bang apanya sih yang dipangkas gitu, apanya sih yang dipangkas bang. Nah jadi gini teman-teman, yang gua pangkas itu tuh di dudukan bautnya di sini ya, nih di sini nih, sebelah sini. Jadi dipangkas di gerinda ya teman-teman. Kalau untuk ininya tuh baut bawahnya tuh udah lepas gitu, PNP ya. Tapi yang dipangkas tuh ininya teman-teman. Jadi dudukan bautnya nih. Bentar. Ini kelihatan kan ada pangkasannya tuh, putih ya, ada pangkasannya, cuman sedikit aja sih, mungkin kira-kira sekitar 10 mili ya. Nah ini nih, soalnya kalau nggak dipangkas ini terlalu mentok, jadi nantinya asnya tuh yang kena ya. Kalau ada lubang terlalu nahan, saking mentoknya kan jadi bengkok. Ya udah nggak apa-apa kan, cuman ininya aja sih. Nah itu ya temen-temen. Untuk
permasalahan-permasalahan lainnya sih nggak ada ya teman-teman. Jadi cuman itu aja sih. Untuk pengereman juga dalam arti masih waktu pas di awal-awal sebelum upgrade tuh cuman terkadang tuh bagian pengereman sebelah kiri ya kadang terus sering bunyi ngik-ngik gitu ya. Kurang tahu deh itu apanya. Ya kan, jadi cuman kendalanya tuh standar aja, jadi kendala dari partnya gitu. Cuman misalkan kayak shockbreaker upside down walaupun nggak diganti pun nggak apa-apa sih, maksudnya masih aman gitu. Cuman ya terkadang kan kita tuh kepengen lebih baik gitu kan, itu pun kalau ada budgetnya teman-teman. Kalau misalkan nggak ada budgetnya sih nggak usah, nggak apa-apa, masih standar aja gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Nah yang apa ya, yang nah yang ketiganya apa sih ya, yang ketiganya tuh kayaknya nggak jadi masalah sih, maksudnya untuk masalah water pump aman ya, untuk masalah yang lainnya pun aman gitu. Banyak tuh kemarin juga ada yang komentar katanya, aduh bang ban bawaan Vario 160 tuh nggak enak. Aduh, itu ya nggak apa-apa ya, itu kan pendapat masing-masing ya. Cuman di sini bagi gua ini tuh enak banget ya teman-teman untuk bannya. Ini tuh anti slide ya, karena udah dirancang banyak tuh anti slide ya. Jadi selama gua pakai ini masih ban standar loh teman-teman. Buat nikung pun enak gitu ya. Jadi buat nikung pun enak. Tapi kalau hujan tuh agak riskan juga sih. Gak semua juga kalau ban apa standar tuh gitu ya. Cuman kalau hujan ya nggak usah terlalu miring banget lah, licin ya. Nah banyak aman ya, yang lainnya pun aman. Nah selanjutnya adalah ini ya teman-teman, di lampu ya. Jadi di lampu Vario 160 gua ini tuh agak redup ya. Itu kalau lampu utamanya ya, jadi bukan lampu tembak. Jadi untuk lampu utamanya tuh ya lumayan redup gitu. Jadi kalau misalkan terlalu gelap tuh nggak nggak begitu terang gitu. Ya mungkin itu juga termasuk kendala sih ya, maksudnya keluhan lah ya, termasuk bukan kendala tapi keluhan gitu, keluhan gua. Jadi untuk lampu utama Vario 160 ini tuh kurang maksimal ya kan. Kalau lampu tembaknya lumayan, cuman masa mau pakai lampu tembak terus kan kasihan nanti kendaraan yang di depan ya, jadi silau ya kan. Ya mungkin nanti ya, nanti gua kasih tambahan lampu, kasih tambahan lampu LED mungkin ya. Cuman gua masih mikir-mikir nanti enaknya tuh pasangnya tuh di mana ya, pasnya tuh di mana gitu. Apakah mau nanti tambahannya lampu 2 atau ke lampu 1? Kita tunggu aja ya teman-teman. Maksudnya selama gua pakai dari awal gua beli sampai kilometer 8.000 tuh aman-aman aja. Dan ini baru gua ganti oli sekali ya. Cuman mungkin ini udah 8.000, paling nanti lah ya, minggu depan gua ganti oli sekalian servis, nanti sekalian gua cek oli gardanya, sekalian gua ganti juga ya kan. Aturan sih untuk masa ganti oli gardan itu kilometer 10.000 ya teman-teman. Tapi ya berhubung belum pernah diganti sama sekali, nggak apa-apa lah ya, gua ganti sekalian biar pengen tahu juga olinya tuh gimana setelah kilometer 8.000 ya kan. Soalnya apa, motor Vario gua tuh buat harian ya, kadang perjalanannya lumayan jauh, jadi ya harus ekstra gitu perawatannya. Anjir. Nah jadi kendalanya tuh, intinya kesimpulannya kendalanya tuh nggak jadi masalah ya teman. Ini kendalanya tuh kendala wajar aja sih, standar gitu ya. Untuk yang lainnya tuh water pump tuh bocor, mungkin pas kebetulan aja sih ya, maksudnya lagi apes gitu. Kalau temen-temen pas beli water pumpnya bocor, itu pun kan nggak semuanya gitu, maksudnya dalam arti bukan produk gagal ini, tapi malah produk
jos gandos menurut gua. Ya kan, malah jadi bahan perbincangan kan, jadi bahan perbincangan, sorry, si Vario 160 ini. Nah jadi itu sih menurut gue, cuman itu sih pokoknya, intinya simpulannya tuh nggak ada kendala gitu. Kendalanya palingnya apa sih, part-part bawaannya gitu. Itu pun udah lumayan, cuman barangkali kita pengen lebih baik kan ya bisa di-upgrade gitu temen. Nah baik teman-teman, dilanjut ya. Oke teman-teman, ini gua kasih tips juga ya buat teman-teman. Jangan lupa untuk selalu ngecek apa sih, air radiator ya. Minimal tuh kalau misalkan buat perjalanan jauh ya, maksudnya buat harian ya, dengan apa sih, jarak tempuh lumayan jauh, setiap 2000 km ya. Jadi dicek ya teman-teman. Jadi kayak ganti oli aja ya. Setiap 2000 km tuh dicek untuk apa, air radiatornya berkurang apa enggak gitu. Nah, bentar nggak kelihatan ya. Jadi setiap 2000 km ya teman-teman, misalkan untuk jarak tempuhnya tuh jauh ya. Nah ini di sini masih ya, ini masih di kategori apa ini, loper ya. Jadi pas ya, loper bukan lower. Kalau lower tuh rendah banget, memang harus diisi. Kalau ini masih kategori loper ya. Ini pas. Jadi kalau misalkan water pumpnya yang nggak bocor tuh, pasti intinya tuh berkurangnya tuh stabil gitu teman-teman. Jadi tapi kalau misalkan untuk teman-teman yang jarak tempuhnya tuh nggak terlalu jauh ya, paling buat sekedar belanja ke pasar, main ke teman, nggak terlalu jauh-jauh, ataupun nggak buat speedingan ya, 3000 km ataupun 4000 juga nggak jadi masalah gitu kan. Cuman ya sekali dicek gitu ya untuk radiatornya, airnya ya, air radiatornya. Misalnya air radiator tuh penting sekali. Kalau misalkan sampai kering ya kan, itu nanti komponen di mesinnya tuh bisa kena, nanti merembet, malah bisa keluar uang banyak ya. Itu penting banget air radiator, walaupun kelihatannya sepele tapi penting banget itu teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin sampai di situ aja ya untuk ulasan gua mengenai keluhan ya kan. Pokoknya keluhan yang dirasain setelah Vario 160 ini ditempuh dengan kilometer 8000 ya. Jadi intinya aman-aman aja sih, aman pokoknya ya, intinya aman gitu, aman dan nyaman gitu ya. Malah makin jos sih. Oke teman-teman, next time ya, see you, dan nantikan untuk video selanjutnya ya. Jadi nanti minggu depan ya gua mau servis, jadi ditunggu aja videonya. Sekalian mau ganti oli gardan juga, tapi ganti oli sih nanti lah. Masalahnya gua mau ganti olinya tuh pakai oli yang lain, bukan oli bawaan Hondanya ya. Oke, see you ya. Jadi sampai di sini dulu.